Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Isnandarul Habibi dari Departemen Fisika dengan nomor NRB 50012111057. Di sini saya akan menjelaskan tentang senyawa organik yang memiliki kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Senyawa organik didefinisikan sebagai senyawa yang dibangun oleh unsur karbon C sebagai kerangka utamanya, yang mengikat unsur logam yang lain seperti hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, secara umum, senyawa organik adalah golongan besar senyawa kimia yang di dalamnya terkandung molekul-molekul dari karbon, kecuali karbida dan karbonat. Senyawa-senyawa tersebut itu umumnya berasal dari makhluk hidup atau yang terbentuk oleh makhluk hidup. Definisi lain senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen beserta elemen lainnya, misalnya nitrogen dan oksigen. Dengan demikian, CO, CO2, dan O2 bukan senyawa organik karena tidak mengandung atom hidrogen. Ilmu yang mempelajari senyawa organik ini disebut dengan kimia organik. Beberapa contohnya senyawa organik seperti senyawa alifatik, yaitu merupakan rantai karbon yang dapat diubah gugus fungsinya. 2. Hidrokarbon aromatik, senyawa yang mengandung paling tidak satu cincin benzen. Yang ketiga, senyawa heterosiklik yang merupakan atom-atom non-karbon dan dalam struktur cincinnya. Dan yang terakhir, polimer merupakan molekul rantai panjang gugus berulang. Adapun beberapa golongan dari senyawa organik. Yang pertama, senyawa siklik, yaitu senyawa yang mempunyai rantai karbon tertutup. Yang kedua, senyawa alifatik, senyawa yang mempunyai rantai karbon terbuka. Yang ketiga, senyawa homosiklik, yaitu senyawa siklik yang atom lingkarnya hanya tersusun oleh atom karbon. Yang keempat, senyawa heterosiklik, senyawa siklik yang atom lingkarnya selain tersusun oleh atom C atau karbon juga tersusun oleh atom lain, misalnya O, N, dan S. Berikutnya adalah beberapa contoh senyawa organik lain yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidrokarbon alifatik yang berupa bensin, parafin, gas metana, gas asetilena, dan sebagainya. Kemudian ada pula senyawa aromatik atau benzimina, piridin, fenol, anilin, dan tiofen, dan sebagainya. Alkohol, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Pada saat ini ada sekitar 16 juta senyawa organik yang dikenal. Senyawa organik yang paling dikenal adalah gula dan bensin. Gula berbentuk kristal putih, sedangkan bensin merupakan campuran hidrokarbon tak berwarna, mudah menguap dan mudah terbakar. Pada bensin sendiri ada yang disebut dengan bilangan oktan. Bilangan oktan suatu senyawa bensin ditentukan oleh banyaknya kadar isooktana dalam bensin. Senyawa organik lain yang mempunyai efek yang kuat dalam tubuh manusia, contohnya alkohol dan kokain. Adanya senyawa ini dalam tubuh menyebabkan orang mengkonsumsinya merasa gembira, padahal efeknya sangat berbahaya bagi kesehatan. Ciri-ciri senyawa organik. Yang pertama, memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif rendah. Yang kedua, bersifat non-polar sehingga kelarutannya rendah di dalam air dan tinggi di pelarut non-polar. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, tidak menghantarkan listrik karena tidak mengion. Yang kelima, reaksi kimianya berlangsung relatif lambat. Yang keenam, memiliki isomer atau senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Yang ketujuh, jenis ikatan kimianya sebagian besar ikatan kovalen. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.